Meskipun di dalam gubuk tidak ada sumber cahaya, tapi efek mengkilat dari makhluk itu lebih dari cukup untuk membuatnya gemetar. Saat makhluk tersebut sampai di atas perutnya, dia baru yakin bahwa itu memang bukan ular. Tapi selamat datang di podcast Kopi Hitam. Halo para pendengar podcast Kopi Hitam, gimana? Kalian udah gak sabar ya nunggu lanjutan cerita kisah hidup si Bahrudin? Gak sabar? Yang sabar dong, saya aja sabar kok. Masa kalian enggak? Ya udah, sebelum kalian jengkel sama saya akan mulai membacakan lanjutan cerita kisah hidup Bahrudin. Tapi sebelumnya, mari kita dengarkan bagian akhir dari episode 1. Saat seperti ini, harusnya dia bisa menggunakan jimatnya. Sayangnya, tangannya masih dalam posisi diborgol. Dan posisi itu juga memperlambat larinya sehingga perlahan tapi pasti suara derap kaki dan tembakan itu terdengar semakin jelas. Sebuah kisah nyata perjalanan hidup anak manusia yang berjudul Insyaf. Saat itu Doni memasuki kawasan hutan konservasi. Suara-suara derap sepatu dan bunyi tembakan semakin terdengar jelas. Yang itu berarti para aparat semakin dekat. Doni mulai panik. Dia memutar otak mencari cara bagaimana bisa meloloskan diri dari kejaran aparat di tengah hutan konservasi. Sambil berlari, matanya mengamati sekeliling. Tapi pekatnya malam menyulitkan pandangan Doni. Tiba-tiba di kejauhan dilihatnya titik-titik cahaya. Tanpa sadar, dia berlari mendekati titik cahaya tersebut. Setelah semakin dekat, dia baru tahu bahwa cahaya itu berasal dari kunang-kunang. Kunang-kunang tersebut bertaburan dengan indahnya di atas sebuah kali selebar kira-kira 3-5 meter. Sesaat Doni takjub dengan pemandangan di depannya. Lalu kembali terdengar bunyi derap sepatu. Dia menoleh ke belakang. Di antara rapatnya semak dan pepohonan hutan tropis, terlihat cahaya senter bergerak pasti mendekat ke arahnya. Lalu dia menoleh ke arah kunang-kunang kembali. Dilihatnya seorang perempuan berambut panjang dan bergaun putih duduk di atas sebuah batang kayu roboh yang menjembatani kali tersebut. Kuntilanak, gumam Doni pelan. Tapi sebagai seorang kriminal yang cukup berpengalaman, dia tidak gentar dengan sosok tersebut. Justru sebaliknya. Setelah melihat perempuan itu, tiba-tiba muncul ide di kepalanya. Lalu Doni menceburkan tubuhnya ke dalam kali yang airnya berwarna coklat muda. Sedetik kemudian, dia menyembulkan kepalanya. Dia ulangi gerakan itu beberapa kali. Rupanya dia sedang berusaha memakai jimatnya tanpa menggunakan tangan. Jimat batu miliknya itu hanya bisa berfungsi dengan cara diletakkan di bawah lidah. Sementara batu tersebut selama ini dia pakai sebagai bandul kalung. Rupanya dengan cara menyelam lalu menyembul, dia berusaha meraih batu itu ke dalam mulutnya. Doni memang cuma sekolah sampai kelas 4 SD. Tapi pengalaman hidup membuatnya bisa memanfaatkan hukum Archimedes dengan tepat. Setelah beberapa kali selaman dan sembulan, akhirnya Doni berhasil meletakkan batu tersebut di bawah lidahnya. Di sembulan terakhir,
dilihatnya si perempuan berambut panjang menyeringai ke arahnya. Lalu terdengar dia tertawa melengking. Ketimbang takut, Doni malah merasa kesal dengan perempuan tersebut karena dia pikir suara tawa si perempuan yang melengking itu bisa menarik perhatian para aparat yang sedang mengejarnya. Tanpa memperdulikan perempuan tersebut, Doni naik ke atas permukaan. Doni kaget ternyata mereka sudah begitu dekat dengan pinggiran kali. Lalu Doni kembali masuk ke dalam air. Jantung Doni berdebar. Dia memang sudah memakai jimatnya, tapi jimat tersebut hanya menyamarkan dirinya, bukan membuatnya menghilang. Itu dia yakini berdasarkan kesaksian teman-temannya saat dia menggunakan jimat tersebut. Dengan jarak yang segitu dekat, apa mungkin dia bisa lolos? Doni sendiri tidak yakin. Meskipun Doni berada di dalam air, suara para aparat samar-samar dia dengar. Terdengar seseorang berbicara. Jejaknya jelas ke sini. Lalu terdengar lagi. Jangan sampai lolos. Jantung Doni berdegup kencang. Mau tahan berapa menit dia menahan nafas di dalam air. Kembali samar-samar terdengar seseorang berbicara. Kita telusuri kali ini. Dia pasti di sekitar sini. Doni lemas. Dia sudah tidak kuat lagi menahan nafas di dalam air. Harapan terakhirnya ada pada jimat yang ada di dalam mulutnya. Kalau ternyata ini gak membantu, biarlah aku di penjara daripada mati kehabisan nafas di sini. Setidaknya aku masih punya kesempatan bebas. Doni membatin. Dia bersiap menyembulkan kepalanya ke atas permukaan air. Bersamaan dengan itu, terdengar suara tawa perempuan di atas dahan roboh. Tiba-tiba suasana mendadak kacau. Ada yang berlari ketakutan, ada yang mengeluarkan makian kasar. Ada juga yang berusaha menenangkan teman-temannya. Tapi suasana terlanjur tidak terkendali. Mereka kocar-kacir. Akhirnya Doni bisa bernafas dengan lega. Dia segera kembali naik ke permukaan. Tapi lalu terdengar suara gonggongan anjing di kejauhan. Doni menajamkan telinganya. Rupanya ada rombongan susulan membawa anjing pelacak. Tapi Doni tidak sepanik tadi, karena dari suaranya mereka masih jauh di belakang. Tanpa membuang waktu, Doni segera kembali berlari menembus malam diiringi suara cekikikan perempuan di atas dahan roboh. Sialan, kamu pikir ini lucu? Maki Doni di dalam hati. Semakin jauh dia berlari, semakin tinggi pula dan besar pula pohon-pohon yang dia lewati. Rupanya Doni semakin dalam masuk ke dalam hutan. Lalu kembali melewati pohon-pohon muda, mungkin pohon reboisasi. Lalu melewati hutan bakau. Dan berakhir di pinggir sungai. Di depannya terbentang sungai selebar 7 meter lebih yang di pinggirnya dipenuhi rumput gelagah air. Sejenis rumput yang kedua sisi daunnya tajam dan gatal. Di seberang sungai ada persawahan. Doni kembali masuk ke air untuk menyeberang ke daratan di depannya. Begitu sampai di seberang sungai, dia mengamati sekeliling. Dilihatnya di kejauhan ada sebuah gubuk sederhana. Doni berjalan menuju gubuk tersebut. Begitu sampai, Doni langsung merebahkan badannya di atas lantai bambu yang tingginya sekitar 1 meter dari permukaan sawah. Beruntung gubuk tersebut kondisinya layak untuk tempat istirahat. Doni kesulitan untuk tidur karena dia merasakan kedinginan. Bajunya yang sudah compang-camping dalam kondisi basah. Belum lagi sakit di sekujur tubuhnya karena goresan ranting pohon dan rumput gelagah air. Borgol di belakang punggungnya juga cukup mengganggu. Akhirnya dia tidur telentang dengan kedua tangan di bawah punggung. Sangat tidak nyaman memang, tapi itulah posisi yang paling nyaman pada saat itu. Perlahan Doni mulai mengantuk.
Saat hampir terlelap, Doni merasakan ada sesuatu yang dingin merayapi pahanya. Semakin lama, semakin ke atas. Doni kaget. Ular, batin Doni. Dia berusaha untuk tetap tenang. Naluri bertahan hidupnya menyuruhnya untuk tidak melakukan gerakan mendadak. Biasanya ular sawah keluar saat malam hari. Tapi kulit Doni merasakan seperti ada bulu-bulu kasar di bagian bawah makhluk tersebut. Semacam kaki. Sepertinya itu bukan ular. Dia merasakan ketegangan. Ingin sekali dia bangun dan melihat apa yang sedang merayapi tubuhnya. Tapi dia takut, tegang dan akhirnya cuma bisa menunggu sampai makhluk tersebut terlihat oleh matanya. Meskipun di dalam gubuk tidak ada sumber cahaya, tapi efek mengkilat dari makhluk itu lebih dari cukup untuk membuatnya gemetar. Saat makhluk tersebut sampai di atas perutnya, dia baru yakin bahwa itu memang bukan ular, tapi kelabang berwarna merah sebesar ular sawah. Doni ketakutan, badannya terasa lemas. Belum pernah dia temui ada kelabang sebesar ini. Kulitnya yang berbuku-buku terlihat mengkilat, sangat kontras dengan gelapnya malam. Sungut-sungut di atas mulutnya bergerak meliuk-liuk ke kanan dan ke kiri seperti sedang mencari sesuatu. Doni pasrah. Dia tahu bahwa racun dari kelabang sebesar lidi saja bisa membuat mata dan kaki bengkak. Gimana kalau sebesar lengan? Di tengah kepasrahannya, Doni berucap dalam hati, kalau aku sampai selamat malam ini, aku janji akan bertobat. Perlahan kelabang tersebut melingkar di atas perutnya, dan perlahan pula mata Doni mulai berat. Semakin berat, dan akhirnya gelap. Lalu matanya kembali terbuka karena dia merasakan ngilu di bagian perutnya. Doni berusaha bangun untuk melihat apa yang terjadi dengan perutnya. Anehnya, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, tapi pandangannya mulai jelas. Dia bisa melihat kelabang itu masuk ke dalam perutnya. Lalu keluar menembus kulit dari dadanya. Doni menjerit histeris melihat makhluk itu mengunyah organ-organ dalam tubuhnya. Tapi tak ada suara apapun yang keluar dari mulutnya. Apa ini yang disebut mati? Doni bertanya dalam hati. Dia semakin merasa nelangsa waktu melihat makhluk itu mencabik-cabik jantungnya. Aku belum mau mati. Ampuni aku ya Allah, teriak Doni histeris. Tapi sepi. Tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Doni frustasi. Dia pasrah. Maafkan aku, Bapak. Maafkan aku, Ibu. Kali ini Doni berkata lirih meskipun tetap tak ada suara yang keluar. Dilihatnya makhluk itu kembali masuk melalui dadanya yang sudah tak karuan bentuknya. Doni merasakan ada yang merayap di kerongkongannya dan berusaha naik ke arah mulutnya. Doni merasa mual dan ingin muntah. Terlebih, dalam bayangannya, makhluk itu sedang merayapi kerongkongannya. Lalu tiba-tiba ada cahaya terang yang menyilaukan matanya. Setelah itu, Doni merasa linglung. Pikirannya kosong. Mas, bangun mas. Doni membuka matanya dan mencari tahu sumber suara tersebut. Dilihatnya ada seorang laki-laki berpenampilan layaknya seorang petani berumur sekitar 60 tahunan duduk di sampingnya. Namanya Pak Karto. Rupanya hari sudah pagi.
Tangan kanan Pak Karto memegang botol minuman bersoda ukuran 1,5 liter yang sudah tak karuan bentuknya. Di dalamnya berisi air putih. Doni kebingungan. Ternyata yang barusan dia alami itu cuma mimpi. Tapi rasanya seperti nyata. Bahkan rasa perih di sekujur tubuhnya masih sangat terasa. Tapi untunglah cuma mimpi. Doni berusaha duduk. Ternyata tubuhnya sangat lemah. "Masnya dari mana? Kenapa tidur di sini?" tanya Pak Karto dengan penuh selidik. Doni tidak mampu menjawab. Tenggorokannya kering. Dia kehausan setelah semalaman berlari. Matanya menatap nanar ke arah botol minuman di tangan Pak Karto. Doni menelan ludahnya sendiri. "Air," ucap Doni dengan lemah. Menyadari itu, Pak Karto membantu Doni untuk bangun. Di situ, dia kaget melihat ada borgol di kedua tangan Doni. Sesaat Pak Karto hendak melepaskan tangannya dari punggung Doni. "Air." Kembali terdengar suara parau Doni sambil matanya menatap Pak Karto dengan pandangan memelas. Antara kasihan dan was-was, Pak Karto membantu Doni untuk minum air putih yang ia bawa dari rumah. Setelah beberapa teguk ia telan, Doni mulai bisa berpikir jernih. Lalu dia bertanya, "Pak, kantor polisi terdekat di mana ya?" Pak Karto menunjukkan arah dan keterangan alamat. "Bisa tolong antar saya ke sana?" pinta Doni. Dengan ragu-ragu, Pak Karto memintanya berjalan mengikutinya. Dengan tertatih, Doni mengikuti Pak Karto berjalan ke arah perkampungan. Beberapa kali dia jatuh terjerembab ke sawah. Lalu Pak Karto membantunya berjalan. Keduanya berjalan tanpa banyak bicara. Sepertinya Pak Karto takut mengajaknya mengobrol. Lalu sampailah mereka di rumah kepala dusun. Si kepala dusun bersama beberapa orang mengantar Doni ke kantor polisi terdekat. Singkat cerita, Doni menjalani proses hukum atas tindak kriminal yang dilakukannya dan kembali memakai nama Bahrudin. Beruntungnya yang diproses hukum hanya kasus terakhir di rumah pedagang material. Selama 3 tahun, Bahrudin menjalani masa tahanan. Begitu selesai menjalani hukuman, Bahrudin pulang ke rumah Pak Harun. Sesampai di depan rumah, dia berlari masuk mencari Pak Harun dan Bu Siti. Saat itu, Bu Siti sedang memasak di dapur. Bahrudin segera bersimpuh dan sujud di kaki Bu Siti sambil menangis meminta ampun. Tak berapa lama, Pak Harun pulang. Bahrudin melakukan hal yang sama pada Pak Harun. Mendengar keributan di rumah itu, kakak-kakaknya yang tinggal tidak jauh dari rumah itu berdatangan. Suasana saat itu sangat haru. Semua menangis dalam keharuan. Lalu keempat kakaknya memeluknya. Setelah itu, Doni meminta restu untuk menuntut ilmu agama. Kedua orang tua dan saudara-saudaranya melepas kepergian Bahrudin dengan harapan mudah-mudahan ditunjukkan jalan yang lurus. Sementara kabar Kojek, di malam kejadian itu, dia tidak langsung tewas. Tapi karena tidak langsung ditangani dengan benar, beberapa jam kemudian dia meninggal. Bahrudin sempat terpukul mendengar kabar itu, karena bagaimanapun, Kojeklah teman yang paling dekat dengannya. Setelah itu, Bahrudin menuntut ilmu agama dari satu pesantren ke pesantren lain. Bukan cuma itu, dia juga belajar pada pendeta, biksu, dan pemangku tentang bagaimana menjadi manusia. Urusan mencari uang, awalnya Bahrudin berjualan mainan anak-anak di tempat-tempat keramaian seperti hajatan atau acara-acara desa. Hasilnya tidak seberapa dibanding merampok, tapi bagi Bahrudin itu lebih dari cukup. Saking lebihnya, dia sering memberikan mainan gratis ke anak-anak yang tidak mampu. Sekarang ini, Bahrudin sudah memiliki keluarga lengkap, istri dan 2 anak laki-laki berumur 10 dan 5 tahun.
Bahrudin menikahi Irma saat anak bungsunya masih berumur 6 bulan. Suaminya tewas dalam kecelakaan di jalan lintas Sumatera saat si bungsu masih dalam kandungan. Meskipun keduanya bukan anak kandungnya, tapi dia menyayangi keduanya dengan sepenuh hati. Dan setelah menikah, berangsur kehidupan ekonominya juga berubah. Kini Bahrudin memiliki toko dan menjadi pemasok mainan dan buku anak di pelosok-pelosok Lampung. Dia juga membiayai sekolah 2 keponakannya. 6 bulan sekali dia mengunjungi orang tuanya. Baginya, meskipun Bu Siti bukan orang yang melahirkannya dan Pak Harun bukanlah ayah kandungnya, merekalah 2 orang yang paling penting dalam hidupnya. Dan di sisa hidupnya, dia akan selalu berbakti kepada mereka berdua. Selesai. Happy ending ya. Cukup menguras emosi ceritanya. Untungnya endingnya bagus. Semoga kalian puas dengan endingnya. Maaf ya, banyak suara-suara asing yang masuk. Ini untuk pertama kalinya saya rekod siang hari. Biasanya di atas jam 12 malam, nunggu benar-benar sepi. Tapi beberapa malam ini kalau malam saya banyak lemburan kerja, jadi terpaksa rekod siang. Ternyata banyak banget kendalanya. Tapi gak apa-apa lah ya, daripada kelamaan gak upload, nanti kalian tambah lama nunggunya. Oke, cukup sekian dulu cerita kali ini. Bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu. Jangan lupa juga komen, share, nyalain lonceng notifikasi. Dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.